belajar kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah. Lawat dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik ya. Alhamdulillah ya. Semoga tetap sehat, tetap semangat dan selalu bahagia ya. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar tema 7 ya. Silakan yang ada buku silakan buka bukunya halaman pertama ya. Bawa, Pak. Enggak bawa. Enggak bawa. Enggak bawa, Pak. Oke, yang tidak bawa silakan bisa dilihat sini ya. Enggak bawa, Pak. Lagi di rumah. Oke, enggak apa-apa yang enggak bawa. Silakan dibuka di sini, lihat di HP-nya ya. Oke. Ya, nih tema 7 tentang perkembangan teknologi ya. Subtema pertama perkembangan teknologi produksi pangan. Pembelajaran pertama. Ya, sekarang mungkin kalian bisa melihat di layar HP-nya ya. Coba kalian lihat di sana ada pemandangan yang sangat indah ya. Ada binatang apa saja tuh? Sapi, kambing, ayam, Apa lagi? kelinci dah tuh. Hah? Ada kelinci ya? Entah. Nah, ini kelinci. Ada kelinci sama itu ya. Kerbau. Sama ya, kerbau. ada kerbau, ada sapi ya. Ada ayam, apa lagi itu? Bebek. Ya, Apaan, bebek. Ya, ada bebek ya. Oke. Kalau tanamannya coba dilihat ada apa aja tuh tanamannya? Rumput, pohon pisang. Ya, pohon pisang. Apa lagi? Bambu. Ada pohon kelapa ya. Kelapa. Benar. Apa lagi tuh? Banyak ya. Nah, semuanya itu ya merupakan hasil dari tanaman ya.
Ya, sekarang kita akan melihat nah, ini ya. Oke. Ya, lihatlah ini tempat tinggal Bapak nih di sini nih. Ya, banyak sekali ya. Udaranya sangat sejuk. Kemudian tanahnya subur dan dikelilingi oleh sawah dan kebun, ya. Nah, tempat hewan ternak itu bermain dan berkumpul sangat banyak ya. Nah, hasilnya ya, hasil kebun dan sayur mayur itu sangat banyak. Kita lihat dari binatang ternak, ada yang menghasilkan susu ya, seperti sapi, kemudian ada daging, kemudian ada telur. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana dengan teknologi pangan ya. Nah, di sini juga kita melihat ada tempe ya, yang terbuat dari kacang kedelai. Kemudian ada yogurt ya. Nah, kemudian ada permen susu ya. Nah, ini semua hasil dari pengolahan pangan ya. Jadi dari hasil-hasil makanan, dari hasil tanaman itu nanti akan diolah ya. Nah, cara mengolahnya itu dengan yang namanya teknologi pangan. Nah, kita akan mempelajari macam-macam pengolahan pangan agar supaya bermanfaat. Kenapa kita perlu pengolahan pangan ya, teknologi pangan ini? Karena hasil dari tanaman ya, hasil dari tanaman misalnya sayur begitu ya, kemudian kacang kedelai contohnya, itu kalau tidak diolah dengan teknologi pangan maka akan cepat membusuk ya. Makanya kita perlu yang namanya teknologi pangan. Kita akan mempelajari teknologi pangan. Nah, ini dia. Ya. Beni, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Ya. Nah, roti ini adalah makanan yang terbuat dari tepung. Ya. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Ya. Nah, Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita akan mencoba bernyanyi tentang rotiku. Wih, ya. Siapa yang sudah tahu nyanyian rotiku? Ada yang tahu nggak? Ya, ini ya rotiku karya Ate Mahmud. Siapa yang sudah tahu nih lagu rotiku? Banyak tahu lagu Halo Halo Bandung ya. Ya, rotiku. Siapa yang tahu? Muhammad tahu nggak lagu rotiku nih? Tahu nggak? Enggak, Pak. Nggak tahu. Nah, sekarang kita nyanyi bersama-sama ya. Oke, ini dia. Bapak buka dulu. Kita nyanyi lagu rotiku. Kelihatan nggak lagunya? Kedengaran nggak? Pak, kedengeran. Ayo, kita nyanyi dulu ya. Enggak kedengeran. Hah? Kedengeran, Pak. Kedengeran. Terus Kita ada nyanyi berhenti, dulu ya. Pak. Yo. Rotiku persegi 4, kulitnya
Rotiku Iku persegi empat, kulitnya kulitnya warna coklat. warna coklat. Happy, yang penting bahagia. Jangan dimakan lalat. Yo, oke semuanya ya nyanyi ya. Jangan dimakan lalat. Oke. Oke, sudah tahu ya lagunya ya? Apa? Sudah ya? Ya. Coba kita lihat lagi. Ya, bahagia yang penting ya. Salam bahagia. Nah, ini coba kita nyanyi sama-sama ya. Kalau tadi pakai musik, sekarang kita sama-sama nyanyinya. Bisa nggak? Rotiku persegi empat, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Nah, begitu ya. Oke ya. Yang penting bahagia ya. Bahagia aja. Ya oke. Baik. Sekarang kita akan melihat ya pola irama suatu lagu. Ya. Jadi lagu Rotiku itu memiliki pola irama yang berbeda. Ya. Nah, apa itu pola irama? Nah, pola irama ini adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu ya. Jadi lagu Rotiku tadi itu mempunyai pola irama yang berbeda ya. Antara baris pertama kemudian baris kedua itu berbeda ya. Nah, pola irama ini muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu ya. Nah, mungkin kalian telah mendengar lagu Rotiku tadi ya. Artinya pola irama yang berbeda pada setiap baitnya. Ya. Oke ya. Jadi kita harus tahu bahwa pola irama itu adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu ya. Jadi setiap baitnya itu berbeda-beda pola iramanya ya. Oke, ya. Sekarang kita akan menunjukkan ya, kita akan melihat tentang bagaimana teknologi pangan ya. Ada yang tahu nggak apa itu teknologi pangan? Siapa yang tahu teknologi pangan itu? Ada yang tahu nggak? Belum ya? Ya, sekarang kita akan membaca dulu ya. Nah, insya Allah nanti setelah membaca baru kita tahu apa itu teknologi pangan ya. Coba Bapak minta tolong silakan dibaca Asila ya. Ya, silakan dibaca Asila. Bapak minta bantu ya. Paragraf pertama ya. Pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang, kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Oke, ya terima kasih ya Asila ya. Oke, sekarang kita minta paragraf keduanya, silakan dibaca. Abi ya, ya, silakan Bi. Ya, hasil panen ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Tetapi hasil pertanian dan peternakan tidak.
harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Ya. Oke, terima kasih Bi. Cukup Bi, ya. Satu paragraf aja Bi. Ya, sekarang paragraf ketiga ya. Silakan Bapak minta tolong Arka. Mengelola hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Mengelola pangan teknologi. Ya, silakan dibaca. Teknologi pangan adalah ilmu atau mengelola pangan. Teknologi pangan dapat makanan baru. Pangan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Ya, oke, Naf'an itu yang membaca ya. Benar Pak. Kedengarlah. Cepat Farhana. Iya, ngebut ya. Ada. Ya, sekarang silakan satu paragraf lagi. Siapa yang mau baca nih? Paragraf terakhir nih. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat Bagi kehidupan. Ya, oke, baik ya. Nah, setelah kita membaca, maka ada beberapa informasi yang dapat kita ambil ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan sama-sama ya. Kita harus tahu ya tentang teknologi pangan ini. Karena kenapa? Karena kita melihat sesungguhnya bahwa Indonesia ini sangat kaya ya. Jadi apalagi daerah kita ini di Bangka ya, banyak sekali hasil pertanian ya, seperti kacang kedelai, kemudian jagung, kelapa ya, dan yang lainnya ya, masih banyak hasil pertanian lainnya. Kemudian hasil peternakan juga banyak ya, ada telur, daging, ya, susu ya. Nah, itu semua ya adalah sumber pangan kita. Nah, apa itu pangan? Pangan itu artinya makanan ya. Jadi alam Indonesia ini ya menyediakan sumber makanan untuk kita. Jadi banyak sekali sumber makanan ya, sumber pangan kita. Nah, hasil panen dan ternak yang melimpah itu memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi kita melihat bahwa hasil pertanian dan peternakan itu tidak dapat bertahan lama. Jadi hasil panen misalkan kita nanam jagung dalam skala yang besar ya, misalnya banyak misalnya. Nah, ketika dia panen itu tidak bertahan lama. Makanya ya kita harus mengolah makanan ini dengan apa? Dengan teknologi pangan. Ya, apa itu teknologi pangan? Teknologi pangan itu adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengelola pangan, mengelola makanan ya. Jadi hasilnya tadi itu akan menjadi makanan yang baru ya. Lihat ya. Untuk apa ini manfaatnya teknologi pangan ini? Agar menjaga makanan tidak cepat membusuk ya. Jadi teknologi pangan ini gunanya agar makanan hasil panen tadi itu tidak cepat membusuk ya. Ya, misalnya contohnya nih kacang kedelai ya. Kacang kedelai itu setelah diolah dengan teknologi pangan ya bisa menjadi tahu ya, bisa jadi tempe, kemudian bisa jadi kecap gitu ya. Nah, itu gunanya teknologi pangan. Misalnya dari hasil peternakannya susu sapi misalnya ya. Nah, susu sapi ini juga itu bisa diolah ya menjadi apa? Ada yang tahu nggak susu sapi nih? Kalau diolah dengan teknologi pangan. Susu sapi ini bisa jadi mentega ya. Kemudian keju, ya benar ya, keju. Ada susu bubuk ya.
Nah, itu dari teknologi pangan ya. Jadi mengolah makanan, hasil makanan tadi agar tahan lama, tidak cepat membusuk. Ya. Sehingga teknologi pangan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya. Nah, sekarang dari bacaan tadi, nanti silakan kalian menjawab ya, menjawab soal yang ada di halaman 7 ya. Ya. Nanti silakan kerjakan di buku tulisnya ya. Yang punya buku cetak artinya nggak minjam, boleh langsung menjawab di bukunya. Tapi yang bukunya pinjam itu silakan menulis di buku tulisnya. Nah, ketika kita telah membaca maka sangat mudah ya untuk kita menjawab ini ya. Misalnya contohnya nomor 1. Siapa yang tahu jawaban nomor 1 itu? Apa arti dari pangan? Apa itu pangan? Makanan. Nah, ya. Oke ya. Nah, kalau kita membaca, jadi kita akan tahu itu ya jawabannya. Nanti silakan dikerjakan ya untuk tugas hari ini ya. Itu ya. Oke. 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 Nanti silakan dipoto tugasnya. Yang enggak ngumpul enggak dapat nilai ya. Oke. Ya. Karena banyak Bapak lihat tugasnya enggak dikumpul ya. Enggak dipoto dikirim ke Bapak ya. Oke. Udah dikumpul tapi dikerjain. Oke, bagus ya. Wih, Oke. ya, oke ya. Kita lanjut ya. Nah, ini ada ibu siapa nih? Ibu Edo ya? Bu Edo. Ya, Ibu Edo ini. Kayaknya mukanya nih Ibu Edo ya. Ibu Edo Memang. ini sedang membuat tahu ya. Nah, coba kita lihat. Itu cara pembuatan tahu ya. Nah, itu dibuat dengan gambarnya. Ya, Edo mengajak teman-teman untuk melihat ibunya ya. Semuanya sangat tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Nah, cara membuat tahu ini cukup mudah ternyata ya. Ada yang tahu nggak cara membuat tahu? Enggak. Nanti bisa dicoba ya cara membuat tahu ya. Al ya, mau nggak coba buat tahu Al? Enggak, Pak. Oh enggak ya, beli aja ya. Gampang. Enak tuh, Pak. Tapi di mana, Pak? Nah, di Belajar. rumah dicoba nanti. Nah, caranya itu pertama kita harus membeli kacang kedelai dulu ya. Nah, setelah kacang kedelainya dibeli, Direbus. ya direbus ya. Kemudian dihaluskan ya. Nah, hasil rebusan itu Tak ada disaring. ampas. Ya, disaring dulu. Ya, disaring. Setelah Emang ada disaring ya, hasil rebusan itu dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Nah, setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Adonan tahu siap dicetak. Tahu ya, nanti bisa dicoba di rumah ya. Oke, ya. Nah, sekarang Ibu Edo ternyata mengukur luas kain yang nyaring tahu tadi ya. Jadi untuk membuat tahu itu harus ada kain. Nah, ternyata kain ini diukur oleh Ibu Edo nih ya. Ada kain A dan kain B. Sekarang kita akan mengukur satuan luas ya. Nah, kain menutup seluruh permukaan tahu setelah tertutup kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas. Nah, setelah diukur maka akan terlihat gambar seperti ini. Nah, coba lihat gambarnya ya. Itu gambarnya. Coba kita akan hitung satuan luasnya ya. Ada berapa nih kain A ini? 8. Ya, ada 8 ya. Kain A itu ada 8. Kalau kain B ada berapa nih? 16. Ya, ada 16 ya. Nah, itu satuan luas ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, banyak tahu yang menutupi permukaan kain A itu ada 8 dan kain B ada 16 ya. Berbentuk persegi. Nah, berapakah luas dari kain A dan kain B? Oke, nah kita bisa lihat luas kain A itu ada 8 ya, satuan persegi. Kemudian kain B itu ada 16 ya. 16 satuan persegi. Nah, sekarang kita akan mencoba latihan ya. Cara menghitung satuan luas. Oke.
Ini ya. Ada yang A. Coba kita lihat yang A. Kita hitung sama-sama ya. Siapa yang tahu tuh? 7. Ada berapa satuan luasnya? 7. 7 ya. Udah dihitung belum? Udahlah. Udah ya. Ada 7 ya. Betul ya. Ada 7 ya. Nah sekarang coba Yang B kita minta bantuannya. Syifa. 10. Syifa, ada berapa luas B, Syifa? Coba hitung dulu, Syifa ya. 8, Pak. Yang luas bidang B, latihannya, yang latihan. Coba hitung. Ada berapa tuh? 8, Pak. Hah? 8, Pak, katanya tadi. Bukan yang itu, Syifa. Yang satunya. Ada berapa? 10. Iya, ada 10 ya. Itu satuan luasnya. Ada 10, betul ya? Ya. Sekarang yang C. Siapa yang mau nih yang C? Nah, Pak, aku, Pak. Siapa tuh? Siapa? Baik, Pak. Oh. Nggak kelihatan wajahnya. Siapa tuh? Ya, silakan. Berapa? 6, Pak. Ada 6, ya. Betul ya. Nah, sekarang yang D nih, yang terakhir nih. Siapa nih? 7, Pak. 7 lagi. Ya, 7 lagi ya. Nah, begitu cara menghitung satuan luas. Mudah atau gampang nih? Diam-diam. Mudah ya. Oke, mudah sekali ini ya. Nah, sekarang kita akan melihat luas yang paling kecil. Luas yang paling kecil nih bidang mana nih? A, B, C, atau D? C. Ya. Oke, C. Luas paling besar yang mana? B. B ya. Oke, B ya. Nah, sekarang yang sama. Luas bidang yang sama yang mana? Coba. A dan D. A dan D. A dan D. Ya, baik. Nah, oke ya. Oke, baik semuanya ya. Karena sudah dijawab ini, mungkin untuk hari ini kita cukup ya. Ya, Pak. Ya. Nih. Ya, oke, baik. Oke. Ternyata mudah ya belajar ini ya. Kalau belajar itu kita bahagia, insya Allah mudah ya. Tapi kalau kita nggak bahagia, susah belajarnya. Jadi usahakan kalau kita mau belajar itu yang penting senang dulu ya, bahagia dulu ya. Kalau bahagia sangat mudah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukup ya. Ya, Pak. Ya. Nah, untuk tahsin hari ini kita mulai sore ya, karena agendanya sangat rapat ya. Bapak ada rapat, kemudian ada agenda lain ya. Jadi untuk tahsin sore dan malam nanti ya. Oke. Oke ya, cukup ya untuk hari ini ya. Ya, Pak. Oke, mari kita tutup ya pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kemudian doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Bapak Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, foto dikit. 1, 2. Buka kameranya dulu. Oke, ya, tangannya oke semuanya. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Oke, dah semuanya. Bapak ya.